Selamat ketemu pada penjelasan tentang obat dan pengobatan. Informasi tentang obat kali ini kita akan bicara tentang obat yang cukup khusus, yaitu adalah obat pembersih lantai. Tahukah guys bahwa obat pembersih lantai saat ini tersedia cukup banyak di pasaran? Namun, obat pembersih lantai itu digunakan begitu saja dengan aturan yang cukup umum, padahal bahwa obat pembersih lantai mengandung bahan kimia. Justru itu tema yang akan kita bicarakan pada pertemuan ini tentang obat pembersih lantai adalah kita beri topik waspadai cairan pembersih lantai kimia bisa sebabkan gangguan kesehatan. Saat terjadi banjir pada rumah kita, sering kita mulai ingin membersihkan lantai dari lumpur yang ikut masuk ke dalam rumah. Tentu saja untuk membersihkan lantai tersebut kita ingin secepatnya dan menggunakan bahan yang fleksibel. Pemilik rumah biasanya akan memilih obat pembersih lantai yang banyak tersedia di pasaran. Oleh sebab itu, cairan tersebut dianggap merupakan cairan yang cepat bisa membersihkan rumah kita. Selain itu, cairan ini juga dilengkapi dengan berbagai aroma sehingga menjadikan rumah lebih harum. Ternyata, tahukah guys bahwa bahan pembersih lantai tersebut mengandung bahan kimia? Justru itu harus dikelola dengan baik dan efektif. Kalau tidak, bisa menimbulkan efek negatif, di mana zat kimia tersebut bisa berbahaya bagi tubuh. Tahukah Anda guys bahwa bahan kimia tersebut berbahaya bagi kesehatan? Cairan pembersih lantai sering mengandung zat kimia seperti glycolic acid, ethoxylated alkohol, benzyl chromium klorida, natrium lauryl ether sulfat, dan alkohol etoksilat natrium lauryl ether sulfat atau disebut juga dengan sodium lauryl sulfat atau SLS. United States Environmental Protection Agency atau USEPA merupakan badan perlindungan lingkungan Amerika Serikat mengatakan bahwa glycolic acid atau resol sebagai zat kimia yang bisa menyebabkan kanker, sedangkan sodium lauryl sulfat atau SLS bisa menyebabkan iritasi kulit dan mata, terutama bagi orang yang sensitif. SLS juga bahan polutan atau racun bagi air yang bisa membunuh ikan dan organisme lainnya. Sedangkan benzyl chromium klorida adalah bahan aktif beracun yang juga berbahaya bagi manusia. Benzyl chromium klorida dalam bentuk cairan dengan konsentrasi 10% bisa menjadi racun bagi manusia dalam jangka panjang, atau bila terminum bisa
menyebabkan kematian. Sayangnya guys, seringkali produsen tidak menuliskan kandungan klorin dalam cairan pembersih lantai. Padahal zat kimia klorin ini sangat berbahaya bagi kesehatan. Zat klorin bisa diketahui dari baunya yang menyengat. Hampir semua cairan pembersih lantai dan pembersih kamar mandi mengandung klorin. Itulah sebabnya kita harus lebih berhati-hati saat menggunakan cairan pembersih lantai untuk menghindari efek buruk dari zat kimia tersebut. Kita dalam pengelolaan juga sering kita temukan pengemasan ulang daripada bahan pembersih lantai pada botol-botol aqua yang tidak diberikan label sebagai bahan pembersih lantai, sehingga ada kemungkinannya untuk bisa terminum, apalagi bau dan warnanya biasanya cukup menarik. Justru itu, kalau ada pengemasan ulang pada kemasan yang lebih kecil bahan pembersih lantai, beri label dan beri tanda bahwa bahan pembersih lantai itu adalah berbahaya. Konsultan kebersihan Uzula Saleska mengatakan ada beberapa bahan alami yang bisa digunakan untuk membersihkan rumah, di mana bahan tersebut adalah bahan pertama yang bisa digunakan cuka. Bagaimana caranya? Campurkan 30 ml cuka dalam 3 liter air, lalu gunakan air campuran cuka tersebut untuk mengepel lantai. Cuka juga bisa digunakan untuk membersihkan noda yang membandel di kayu, kaca, dan perabotan rumah lainnya setelah kena kotoran atau banjir. Sebaiknya cari cuka dengan tingkat keasaman 10% agar lebih optimal dalam membersihkan noda kotoran di lantai. Selain itu, cuka juga tidak menimbulkan bau asam yang terlalu menyengat. Selain cuka, ada yang kedua yang bisa digunakan membersihkan rumah ataupun lantai adalah lemon. Kandungan bahan alami dalam lemon diyakini dapat membantu membersihkan kuman di lantai dan peralatan rumah tangga. Selain itu, tidak asing lagi bahwa aroma lemon yang sangat segar sangat cocok untuk menimbulkan suasana rumah yang lebih menyenangkan. Nah, itu dia guys, untuk mendapatkan manfaat lemon. Caranya cukup mudah. Tambahkan beberapa tetes lemon ke dalam 1 liter air, kemudian diaduk sampai rata dan gunakan untuk mengepel lantai. Untuk membersihkan perabot rumah dengan menggunakan spons agar lebih efektif. Nah, itu dia yang bisa kita bicarakan dengan obat pembersih lantai dan bahan pembersih lantai yang alami serta resiko bahan pembersih lantai kimia. Bila harus menggunakan bahan pembersih lantai kimia, jangan lupa menggunakan alat pelindung diri, bisa menggunakan sarung tangan, dan usahakan tidak terkena mata dan
mulut serta tidak dihirup secara langsung. Dan bila perlu pengemasan yang lebih kecil, berikan label dan tanda bahwa itu adalah pembersih lantai. Nah, itu dia yang bisa kita jelaskan tentang obat pembersih lantai. Semoga bisa terhindar dari resiko obat pembersih lantai dan bisa menggunakan obat pembersih lantai dengan benar. Salam sehat selalu.